Halo, Halo, namanya siapa? Abizar Basupati Ramdan. Terus Abizar sekolahnya di mana sekarang? eh di SDN 1 Karangtengah. Terus Abizar di SD 1 kelas berapa? 3B. Kenalin, nama kakak Nabila dari Universitas Nusa Putra. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Mau nanya-nanya ke Abizar. Abizar mau nggak? Mau. Langsung ke pertanyaan pertama. Orang tua Abizar ngajarin nilai rasa hormat gak ke Abizar? Kayak gimana ngajarinnya? Tidak bertengkar dengan adik. Terus Berbicara dengan sopan. ya, Lalu sebelum kemana-mana kita berbicara terlebih dahulu. jadi berpamitan dulu ya ke orang tua. Terus kalau misalnya di sekolah guru ngajarinnya gimana? Baik. Terus Jadi kalau misalnya guru di sekolah ngajarin tentang rasa hormat tuh kayak gimana? mempelajari ilmu dengan baik Ya, dan tidak bertengkar dengan teman-teman. ya. Terus ada lagi nggak? Udah. Udah segitu aja mungkin. Ini ya kalau ada guru harus nyapa, harus salim ya. Ya, betul. Terus pertanyaan ketiga, kalau misalnya Abizar punya adik, terus adiknya lagi diejek nih sama temen Abizar, Abizar bakal bantuin apa enggak? Membantunya, nanti tapi kalau yang mengejeknya orang dewasa harus harus ber, harus harus meminta tolong dengan orang dewasa. Jadi Abi gak berani gitu ya. Ya, gak berani. Terus kalau misalnya ada temen Abi nih lagi butuh bantuan, Abi bakal bantuin apa cuek aja? Membantunya. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari Universitas Nusa Putra, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Izin mewawancarai Ibu tentang nilai rasa hormat dan nilai kepedulian. Apakah Ibu berkenan? Ya, silakan. Sebelumnya, dengan Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Sela Martiana, umur 33 tahun. Saya sudah menikah dan mempunyai anak. Saya ibu rumah tangga. Ya, langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana cara Ibu menerapkan nilai rasa hormat kepada anak dan keluarga Ibu? Penerapan rasa hormat dimulai dari pemahaman ya, pemahaman arti rasa hormat itu sendiri. Anak seharusnya memahami setiap tindakan, setiap perilaku, dan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik ya kepada orang tua, kepada sesama ya, sebaya, dan juga kepada orang yang lebih muda. Rasa hormat itu seyogianya tidak hilang ya. Tetapi setiap perilaku, setiap langkah, setiap ucapan harus sesuai dengan nilai-nilai norma agama, juga budaya yang berlaku di sekitar kita ya. Dengan kemajemukan di negara kita ini, seharusnya kita juga menerapkan apa itu toleransi, apa itu tenggang rasa, ya seperti itulah. Dan di tetangga kita mungkin ada yang berbeda keyakinan, ada yang berbeda budaya, maka seharusnya kita sebagai orang tua atau sebagai kakak atau sebagai adik saling mengingatkan akan toleransi tersebut. Langsung ke pertanyaan kedua, bagaimana cara Ibu menerapkan
nilai kepedulian terhadap anak dan keluarga. Terapan kepada keluarga ya, lebih ke komunikasi ya, komunikasi yang tidak terputus, kemudian stimulasi terhadap anak dengan kehidupan sehari-hari menjadi rutinitas. Kita memberikan contoh supaya timbul rasa simpati, timbul rasa empati terhadap sesamanya. Juga mudah-mudahan anak yang kita didik, yang kita besarkan akan menjadi sensitif terhadap isu sosial ya, tetapi tidak terlepas dari tolak ukur kehidupan tumbuh kembang anak seusianya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara ibu menerapkan dua nilai tersebut kepada keluarga? Bagaimana contohnya? Begini, kita sebagai orang tua ya yang membesarkan anak, juga saya juga sebagai seorang kakak, tentu saja ibaratkan dengan mesin fotokopi ya. Anak atau adik kita akan mengcopy paste, akan melihat, menelaah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yang menurut dia baik, yang menurut nalar dia sampai begitu, kita menjadi contoh, kita menjadi role model, kita menjadi tolak ukur bagaimana seseorang ya, karakter seseorang terbentuk seperti itu. Juga seperti sekolah yang tidak pernah lulus ya. Ketika anak berkembang, orang tua juga harus langkah lebih maju seperti itu. Kita harus terus memberi nasihat, terus memberi contoh, terus memberi pengarahan ya, diskusi yang nonstop, harus terus berdiskusi terhadap anak, bagaimana memberikan nasihat, memberikan pengarahan ya terhadap suatu masalah kritis ya tentunya, supaya anak bisa memecahkan satu problem yang dihadapinya menjadi ada jalan penyelesaian yang lebih baik ya. Contohnya mungkin ketika ada bencana, ketika ada yang sakit, ketika mengalami tragedi atau musibah ya, kita harus tetap tenang, kita harus mendidik, terus tetap tenang, kita harus mengarahkan bagaimana cara dia menyikapi suatu hal sampai mencapai poin yang bermanfaat lah untuk orang lain. Juga tidak lupa setiap ada kejadian atau misalnya penyelesaian yang dia pecahkan, misalnya solusinya sudah dia dapatkan dengan pemikirannya sendiri ya, tentu saja dengan bantuan kita. Tidak lupa kita harus memberikan reward. Reward itu bukan berarti berbentuk barang atau hadiah besar, cukup dengan puji anak supaya suatu saat dia menjadi anak yang percaya diri. Kemudian tidak lepas dengan punishment ya, hukuman apabila misalnya dia kasar, dia keluar dari jalur norma tertentu, atau misalnya keluarlah dari segala apa yang kita rencanakan, kita ajarkan, tentu saja ada punishment. Apa itu punishment? Tidak harus dengan kekerasan ya. Punishment itu bisa dengan ya kita marah yang mendidik ya tentunya, marah yang terarah, marah yang terukur, marah yang dengan tujuan. Anak harus tahu sebab marahnya kita, anak harus mengerti akan itu. Mungkin saja dikurangi jadwal nontonnya, jadwal game, atau jadwal apapun, yang penting tujuan kita tersampaikan ya. Anak harus menghormati sesamanya, harus peduli dengan sesamanya, begitu.
Ya, Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya. Eh, Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, Sebelumnya terima kasih. ya semoga bermanfaat ya apa Iya. yang sudah saya bicarakan tadi. Ya, Ibu terima kasih sudah mau diwawancarai oleh saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.